Halo adik-adik, senang sekali saya bisa kembali menemani kalian dalam program pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia di televisi ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, sebuah teks yang menggambarkan objek secara rinci seolah-olah pembaca bisa melihat, mendengar, atau merasakan langsung objek tersebut. Nah, adapun capaian pembelajaran kita, yang pertama, siswa bisa menjelaskan ciri-ciri dari teks deskripsi, mengidentifikasi struktur teks deskripsi, dan menulis teks deskripsi sederhana berdasarkan objek yang diamati. Mari kita simak slide suara berikut. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat merasakan atau membayangkan objek tersebut. Misalnya, saat kamu membaca cerita tentang pemandangan yang indah atau makanan yang lezat, itu adalah contoh teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau pembukaan. Di sini mengenalkan objek yang akan digambarkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Menjelaskan bagian-bagian objek secara detail. Yang ketiga, simpulan, opsional, memberikan kesan akhir atau penutup terhadap objek yang digambarkan. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat seperti indah, tinggi, dan harum. Yang kedua, menggunakan kata kerja perasaan dan panca indera. Panca indera yang dilibatkan, indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa. Yang ketiga, menggunakan kalimat rincian. Dan yang keempat, biasanya menggunakan kalimat simples atau klausa. Supaya lebih paham contoh tentang teks deskripsi, yuk kita simak teks berikut yang dikutip dari channel YouTube Kejar Cita. Payani dan kawan-kawan. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantan Terong. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih. Apabila kalian bersuafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, Paman membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong,
Kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Setelah menyimak cerita tadi, apakah kamu jadi bisa membayangkan dengan jelas dan seolah-olah ikut menikmati indahnya Pantan Terong? Cerita liburan Rafa adalah salah satu contoh teks deskripsi karena menjelaskan objek wisata Pantan Terong dengan rinci dan melibatkan panca indera. Panca indera yang dilibatkan dalam cerita Rafa tersebut antara lain indera penglihatan pada kalimat "Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu". Indera pendengaran pada kalimat "Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi". Indera perabaan pada kalimat "Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin". Indera penciuman pada kalimat "Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh". Indera pengecapan pada kalimat "Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo". Dalam teks deskripsi, kita juga mengenal kata umum dan kata khusus. Kata umum digunakan untuk menyebut objek secara umum, sedangkan kata khusus untuk menyebut objek secara spesifik. Dalam cerita liburan Rafa, contoh kata umum adalah minuman kopi, sedangkan contoh kata khusus adalah espresso, cappuccino, mochaccino, dan latte. Dalam menggambarkan objek wisata Pantan Terong, Rafa juga menggunakan majas personifikasi. Majas ini mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya pada kalimat "Angin yang bertiup memainkan rambut". Angin adalah benda mati, tetapi dalam kalimat tersebut angin digambarkan seperti makhluk hidup yang dapat memainkan rambut. Nah, itu dia penjelasan tentang teks deskripsi. Nah, sekarang giliran kalian ya. Coba amati lingkungan sekitar kalian. Bisa halaman rumah, hewan peliharaan, atau sekolah kalian. Tulislah sebuah teks deskripsi sederhana dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Tulis minimal 3 paragraf. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang teks deskripsi. Jangan lupa untuk terus membaca dan berlatih menulis. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.